Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Zaitun Wita. Saya akan menjelaskan tentang sedikit amarah, sedikit teori amarah, di mana di dalamnya ada berbagai bagian-bagian amarah, ya sifat-sifat amarah, penjelasan amarah. Di sini ada CV saya sedikit. Saya lahir di Bekasi, Desember 98. Pendidikan saya di SMP Ibnu Qayyim dan sempat pindah di Al Halimiyah. SMA saya di Martia Bakti, Bekasi. Pengalaman organisasi saya itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan ketua OSIS di SMA. Dan komunitas saya atau organisasi saya di luar eksternal itu adalah KKCI. Ya, langsung saja teman-teman. Di sini saya akan jelaskan sedikit pengertian amarah. Amarah itu suatu emosi yang secara fisik mengakibatkan antara lain peningkatan denyut jantung, tekanan darah, serta tingkatan adrenalin dan noradrenalin. Jadi, di mana amarah itu, emosi itu secara fisik mengakibatkan antara jenut nadi, jenut jantung atau tekanan darah di setiap manusia yang tidak diinginkan gitu. Mungkin kayak spontan pengen marah atau gimana. Mungkin selanjutnya itu ada pembagian amarah. Pembagian amarah itu terdiri dari 3. Amarah secara spontan, amarah kepada keadaan, dan amarah kepada mood. Amarah secara spontan itu contohnya ada di jalan. Amarah secara spontan di jalan, misalnya kita lagi susah di jalan, lagi keadaan nggak enak, terus diserobot orang, dan kita ingin marah gitu ke orang tersebut. Dan amarah dengan keadaan itu dimana keadaannya itu harus kita marah gitu. Setiap manusia tidak semua bisa menahan amarahnya, termasuk amarah kepada keadaan. Amarah terhadap mood. Amarah terhadap mood itu bisa dinyatakan mau nggak mau gitu. Jadi amarah kepada mood itu nggak ingin gitu loh, nggak ingin moodnya itu hancur gitu. Terus hal tersebut bisa terjadi atau bisa dihindari tergantung orang itu, orangnya bagaimana, atau baik dalam bermedia sosial ataupun dalam lingkungannya. Survei amarah kebencian di Indonesia itu lebih dari 70.000 netizen. Ini contohnya ada di media sosial. Lebih dari 7.000 netizen meluapkan kemarahannya dan ujaran kebenciannya di media sosial. Setiap harinya. Data ini didapatkan atau survei yang menghitung kata-kata negatif yang muncul dari bulan Januari hingga Juni 2019 di media sosial Twitter dan media sosial Facebook. Terus bila dirata-rata, maka sehari sejumlah sekitar 70.000. Itu hanya dari satu survei saja, belum di berbagai survei. Dan ini dikutip di hari Kamis oleh Anti-Memper, itu nama surveinya. Dan selanjutnya marah. Jadi marah itu adalah suatu sifat yang selalu ada dalam setiap manusia. Tidak ada manusia yang tidak mempunyai sifat amarah.
Yang membedakan antara satu dengan yang lainnya ialah bagaimana cara meredam amarah itu sendiri. Dan beruntung teman-teman, bagi orang yang bisa menahan amarah itu sendiri, karena orang tersebut mendapatkan gelar langsung dari Allah sebagai orang yang penyabar. Tapi alangkah ruginya bagi orang yang tidak bisa menahan dirinya untuk marah, tentu saja akan mendapatkan dampak buruk bagi dirinya dan orang lain. Jadi teman-teman, tidak semua manusia itu bisa menahan amarahnya. Mungkin kadang-kadang bisa diluapkan, bisa pecah, maksudnya bisa apa, kayak meluapkan kepada orang lain atau kepada dirinya di jalanan gitu, terutama lagi berkendara. Dan berbicara tentang bahaya amarah bagi kesehatan itu ada teman-teman, yaitu penyebab penyakit karena adanya penyakit jiwa di dalam hati, yaitu tekanan, dan bukan penyakit yang berasal dari raga, namun dampaknya juga berbahaya bagi raga. Tubuh akan tidak sehat ketika seorang lebih suka marah daripada menahannya. Dalam ilmiah kesehatan itu, dampak orang yang sering marah itu lebih cepat sakit dan hatinya itu dongkol, bukan dongkol, kayak tertekan gitu dirinya, kayak selalu berada dalam jiwa yang suka menekan kepada orang lain gitu lah. Jadi teman-teman, apakah Anda sudah marah hari ini? Saya menanya gitu. Jadi seharusnya jangan marah ya teman-teman. Kalau misalnya kalian marah terus susah untuk mencari jalan keluar, itu harus ditahan gitu teman-teman, atau bisa dicurahkan kepada orang lain atau orang terdekat. Jadi kalau misalnya teman-teman susah untuk mencari orang yang ingin diceritakan marahnya, tahan sedikit teman-teman, atau enggak simpan dulu sampai benar-benar sudah tidak kuat gitu. Jadi dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu ada teman-teman, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Begitu teman-teman. Jadi dulu pun pernah ditegaskan oleh para sahabat Nabi gitu. Jadi amarah itu bukan di dekat-dekat ini aja teman-teman, bukan di dekat-dekat ini aja, bukan di era-era sekarang aja gitu teman-teman. Jadi dalam riwayatnya begitu. Dan kedua, hadis riwayat Ahmad ya teman-teman. Tidak lurus benar keimanan seseorang sehingga hatinya lurus, dan tidak akan lurus hati seseorang sehingga lisannya lurus. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ada sedikit kata inovasi atau kata mutiara: jika engkau ingin disegani, jagalah lisanmu. Nah, penanggulangan resiko yang akan datang itu bagaimana teman-teman kalau misalnya kamu marah kepada orang, atau jika kita ingin marah kepada orang, itu before and afternya itu kita pikirkan teman-teman, apa yang kita perbuat sudah dan sebelumnya. Sebagai contoh, kita ingin marah kepada teman, pengen berkata kasar atau bagaimana, berkata yang tidak sopan,
tidak dianjurkan berkata kasar lah. Terus dampaknya tuh bagaimana teman-teman? Dampaknya itu bagaimana? Bisa jadi teman itu menjauhkan kita atau sebaliknya gitu kan. Dan ini terakhir teman-teman, ada sebuah contoh amarah di sebuah vlog di YouTube, yaitu amarah di jalan teman-teman. Inilah sedikit videonya. Enggak, aturannya bener nggak lawan arah gitu loh? Enggak, lu pakai helm nggak? Lu pakai sendal bener nggak? Gua hidupin nganuin hidup orang. Hah? Lawan arah lihat, yang gimana betulnya? Kayak orang bener lu. Jangan lu, jangan kayak orang bener. Saya ngegakin aturan, Pak. Lu polisi bukan? Nah, bukan lagi itu, kita masyarakat, pengguna jalan. Jangan kayak orang bener. Gimana? Masa salah kita harus dibetulkan gimana? Lu naik ini pakai sendal lu bener. Emang ini Lah, ada aturannya nggak pakai sepatu? Coba. Lu mau gua tahu aturannya? Gimana? Ada, sebutin pasalnya berapa pakai sepatu, ayo. Jangan. Hah? Jangan kayak orang bener lu. Lihat nih, kalau orang bener. Hah? Banyak orang lihat tuh, pakai macetan, ikutin arah, gimana? Lu enggak ada lawan arah. ngurusin hidup lu. Ya, bukan, itu yang pakai aturan, ini kan jalan yang bener, gimana? Tahu nggak salah arah? Hah? Udah salah, kalau udah salah, kita pengguna jalan yang benar. Ini Indonesia bro, punya aturan. Negara hukum ini bro. Macet di sana bro, sama-sama macet kita. Jadi di setiap jalan memang tidak ada aja yang bikin kita kesal, ada aja yang bikin kita marah. Tapi jagalah teman-teman untuk jangan sampai marah di jalan gitu teman-teman. Apalagi marah pada tidak posisinya gitu teman-teman. Udah tahu kita salah, udah tahu kita nggak benar, bukan jalannya, malah kita benar-benar kita marah balik kepada yang negor kita gitu.
mungkin pada saat itu memang si vlog itu yang rekamin itu sempat marah, sempat emosi kepada pengendara yang bandel melawan arus. Tapi mau gimana teman-teman, kita harus menegakkan keadilan gitu. Biarkan dia marah balik kepada kita, tapi kita benar ada pada jalannya gitu teman-teman, benar tidak salah gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian teman-teman untuk teori amarah, untuk teori sifat-sifat amarah itu teman-teman. Bila fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.